Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk telan, celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah nilai manusia lebih luhur daripada nilai persembahan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang perilakunya tidak sesuai dengan semangat Taurat, yakni cinta kasih. Ahli Taurat dan orang Farisi mengabdikan hidup mereka untuk mempelajari hukum Taurat. Lebih dari itu, dengan otoritas sebagai ahli hukum, mereka kemudian membagi 10 perintah Allah dan ajaran ke dalam ribuan aturan dan peraturan kecil. Mereka membuat berbagai penafsiran dari hukum Taurat sehingga banyaknya berjilid-jilid. Karena berfokus pada penafsiran, mereka justru mengabaikan hal-hal yang lebih penting dalam hukum Taurat, seperti keadilan dan kasih Allah. Inilah yang menjadi sasaran kecaman Yesus. Salah satu contoh adalah soal persepuluhan. Allah telah memerintahkan persepuluhan dari hasil pertama dari pekerjaan seseorang sebagai ungkapan syukur dan penghormatan atas pemeliharaannya terhadap umatnya. Mereka secara ekstrim melakukan persepuluhan pada hal kecil yang paling tidak penting. Mereka lalai memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, melainkan menaruh beban yang tidak perlu pada orang lain, melalaikan belas kasihan, terutama kepada orang miskin dan lemah. Mereka hanya mengedepankan hal-hal lahiriah sehingga tidak mengasah dan menata yang batiniah. Mereka hanya memolos hal-hal luar tetapi tidak memurnikan jiwanya. Akibatnya mereka terjerat dalam kemunafikan yang sangat memprihatinkan. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang Kristiani, kita dipanggil untuk selalu merawat
dan memurnikan hati kita. Kita dituntut untuk selalu membersihkan hati dari segala bentuk keinginan yang menghancurkan jiwa kita. Misalnya, keegoisan, kesombongan, ketamakan, iri hati, keinginan untuk selalu menguasai, keserakahan, dan lainnya. Sebab jika hati kita dikuasai oleh hal-hal itu, maka akan melahirkan tindakan-tindakan yang penuh dengan kejahatan. Walaupun seakan kita berjuang melakukan kebaikan, namun itu hanya kemunafikan belaka. Sebab hati yang baik akan memancarkan sukacita, dan hati yang jahat pasti akan memancarkan kejahatan pula. Marilah selalu merawat dan memurnikan hati kita. Kita berjuang untuk menumbuhkan semangat keadilan, belas kasih, dan kesetiaan dalam jiwa kita. Kita memupuk semangat kasih dalam jiwa, sehingga dengan hati yang murni kita akan selalu memancarkan kebaikan kepada semua orang. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan-Mu dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.